Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Tabarak wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita mewasiati diri kita masing-masing, diri kita sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kita menjadi manusia-manusia yang mulia di sisi Allah Tabarak wa Ta'ala. Pada hari ini, di mana kita merayakan hari kemenangan, sudah semestinya kita sebagai seorang muslim harus merasa bersyukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, memperbaiki amal-amal kita sebagai bekal nanti di kehidupan akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan membawakan sebuah khutbah dengan judul Meraih Kemenangan dengan Ketaatan. Allah Tabarak wa Ta'ala sudah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Hidayah berupa din, agama Islam yang mulia, sebagai agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah, diakui oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim wajib untuk merasa bangga, wajib untuk merasa bersyukur bahwasanya kita terlahir sebagai seorang muslim. Kita tidak bisa bayangkan seandainya kita terlahir di dunia ini sebagai seorang yang tidak muslim. Karena agama ini adalah agama Allah Tabarak wa Ta'ala yang hanya diakui oleh Allah adalah agama Islam. Pada saat Allah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi petunjuk kepada umat manusia untuk bisa menempuh jalan agar selamat di dunia wal akhirah, agar kita bisa mencapai kesuksesan kehidupan di dunia, kemenangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidaklah bisa kita tempuh melainkan dengan senantiasa
menjalankan ketaatan kepada Allah. Tidak akan bisa kita mencapai kesuksesan keduniaan maupun di akhirat tanpa dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hari ini, seluruh pelosok negeri, di kota maupun di desa, kaum muslimin sedang bergembira merayakan kemenangan setelah selama 1 bulan penuh berjihad melawan hawa nafsunya sendiri, berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan semaksimal mungkin, berpuasa di siang hari, salat malam di malam harinya, menunaikan zakat, dan amalan-amalan yang lain yang bisa kita laksanakan selama sebulan penuh. Ketika kita bisa melaksanakan itu semuanya, insya Allah hari ini adalah hari kemenangan kita. Karena semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh dengan keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan dasar keimanan dan mengharap ridha Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Sehingga kita wajib atau patut untuk mensyukuri hari ini bahwa kita menjadi insyaallah menjadi pemenang-pemenang, menjadi orang yang memenangkan pertarungan dengan hawa nafsu kita. Orang yang memenangkan pertarungan dengan syaitan-syaitan yang senantiasa berusaha untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kita harus mengetahui bahwasanya kita sebagai seorang muslim mempunyai akidah, mempunyai keimanan yang pasti datangnya dari Allah, dan kita wajib bersyukur bahwa kita diberi hidayah oleh Allah. Kita mengimani Allah, mengimani malaikat Allah, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani hari akhir, mengimani takdir Allah. Keimanan kita kepada Allah menjadi dasar kita beramal dalam kehidupan sehari-hari. Keimanan yang benar datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak semua manusia diberi dasar keimanan. Makanya kita sebagai seorang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, mensyukuri, wajib untuk mensyukuri. Karena tidak semua manusia beriman kepada Allah. Tidak semua manusia ngandel dengan adanya hari kiamat. Tidak semua manusia ngandel bahwasanya nanti ada hari pembalasan. Dan kita alhamdulillah diberi oleh Allah keyakinan akan hal itu semuanya. Dengan dasar akidah yang benar, dengan dasar keimanan yang benar, itulah kita menjalankan syariat-syariat agama Allah yang mulia. Kita menjalankan 5 rukun Islam dengan sempurna, tidak dipilah-pilah. Dari mulai syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Itu semuanya kita jalankan berdasarkan keyakinan bahwa kita akan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah besok di yaumul qiyamah. Dan di antara yang paling sering disampaikan oleh Rasulullah untuk kita jaga adalah salat. Karena salat menjadi tiangnya agama ini. Ketika kaum muslimin menjaga salatnya, senantiasa berusaha untuk menegakkan salat-salatnya setiap harinya, insyaallah kita akan senantiasa terus meraih kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya di bulan Ramadan,
Tapi di bulan-bulan yang lain kita akan mendapatkan seluruh kemenangan-kemenangan. Akan tetapi pada kenyataannya berapa banyak kaum muslimin yang mereka menyia-nyiakan salat sehingga mereka menjadi tersesat dari jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibarat sebuah bangunan, kalau tiangnya tidak dijaga akan runtuh bangunan tersebut. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adhamus salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka menggantikan sebuah generasi yang datang sesudah generasi yang beriman dengan generasi yang melalaikan salat. Dan mereka lebih banyak mengikuti syahwatnya, lebih banyak mengikuti hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan tersesat. Allah sudah memerintahkan kita untuk memelihara solat kita. Jangan sampai kita melalaikan, apalagi meninggalkannya. Batas antara seorang muslim dan seorang kafir adalah pada salatnya. Ketika kita meninggalkan salat, di mata Allah kita sudah jauh. Kita tidak mungkin bisa meraih kemenangan di dunia wal akhirah. Sebagai seorang muslim yang harus senantiasa menjaga rukun-rukunnya berdasarkan keimanan yang benar, kita sebagai muslim sudah diberi hidayah oleh Allah untuk beribadah seperti yang ditunjukkan oleh Allah, tidak mengarang-arang. Karena ibadah ini memang tidak boleh kita karang-karang sendiri. Semuanya berdasarkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang senantiasa menjaga hal tersebut, insya Allah dia akan memperoleh kemenangan. Ketika sebuah masyarakat, ketika sebuah lingkungan, manusianya, umatnya senantiasa menjaga salatnya, insya Allah lingkungan tersebut akan mendapatkan kemenangan yang banyak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiban walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki dan perempuan dengan dasar keimanan yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan kami hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Dan kami akan balas mereka semuanya dengan balasan yang terbaik dari apa-apa yang mereka kerjakan. Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika kita beramal salih, ketika kita menjalankan semua perintah-perintah Allah, Allah akan memberikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Akan tetapi ketika kita meninggalkan perintah-perintah Allah, maka kebalikannya, Allah akan membuat kehidupan kita menjadi buruk dan buruk. Sehingga penting bagi kita untuk senantiasa menjaga Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah, agar kita
nanti akan diberi balasan yang terbaik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berada sendirian, barangkali pernah terpikir kita menanyakan kepada seseorang tentang kehidupannya di dunia dan akhirat. Siapa saja, ketika ditanyakan, kira-kira nasib panjenengan nanti kalau meninggal dunia seperti apa? Atau cita-citanya ketika meninggal dunia mau seperti apa? Sudah barang tentu semua manusia, seluruh manusia mengharapkan bahwa nanti dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di alam akhirat. Akan tetapi, apakah cukup dengan harapan-harapan saja tanpa berusaha untuk melakukan yang terbaik? Tidak mungkin kita bisa mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat kalau kita tidak pernah menyiapkan diri kita untuk menuju alam akhirat dengan sebaik-baiknya. Generasi terdahulu daripada kalangan umat Islam sudah membuktikan bahwasanya ketika mereka taat kepada Allah, Dia akan menjadikan mereka penguasa-penguasa di dalam sebuah masyarakat yang menguasai kehidupan, bukan menjadi budak-budak, bukan menjadi orang bawahan. Sebagaimana janji Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, wala yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Dan sungguh kami akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Apakah agama Allah perlu ditolong? Bukan berarti Allah butuh pertolongan. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan agama Allah. Yang utamanya adalah dengan menghidupkan ibadah-ibadah rutin setiap harinya, salat setiap harinya, puasa ketika bulan puasa, zakat ketika masanya zakat, dan semua rukun-rukun maupun sunnah-sunnah yang bisa kita jalankan sebaik mungkin. Ketika hal itu dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, maka Allah menjanjikan, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa ataz zakah wa amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar. Ketika sebuah masyarakat di dalamnya berisi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, maka Allah pasti akan membuat masyarakat tersebut berbahagia fid dunya wal akhirah. Ini janji Allah yang harus kita yakini, harus kita imani. Ketika tidak seperti itu, kita akan mendapatkan kebalikannya. Kehidupan menjadi sempit seperti yang kita rasakan hari ini. Seluruh dunia merasakan. Kehidupan menjadi susah. Karena apa? Kebanyakan manusia ingkar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga Allah menjadikan kehidupan ini sulit. Mau beribadah saja sulit. Apalagi yang lain. Untuk itu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita mewasiati diri sendiri, mewasiati keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita untuk menegakkan agama ini semampu kita.
berusaha menjalankan seluruh perintah Allah Tabarak wa Ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkannya ketika seluruh diri kita mewasiati diri keluarga, insyaallah terbentuklah masyarakat yang diridhoi oleh Allah, sehingga seluruh kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi insyaallah hilang dengan bantuan Allah Tabarak wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Pada akhir khutbah kali ini kami ingin memberikan wasiat khususon kepada jamaah kaum muslimat, kaum wanita, seperti wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kaum wanita bertakwa kepada Allah pada urusan wanita itu sendiri. Hendaklah kaum wanita menjaga aturan-aturan Allah, memelihara hak para suami dan anak-anaknya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan tetaplah kalian kaum wanita berada di rumah. Janganlah kalian bersolek berhias diri seperti wanita-wanita jahiliyah. Kaum wanita di dalam agama kita dimuliakan derajatnya setinggi-tingginya. Kaum wanita muslimah tidak boleh tabaruj, ya, bersolek, berhias diri untuk orang lain, tidak boleh. Hanya boleh untuk suami dan keluarganya saja. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kaum wanita untuk senantiasa menjaga dirinya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ada dua kelompok penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Lalu beliau menyebutkan salah satunya, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan dengan melenggak-lenggok, kepala mereka bagaikan leher unta yang meliuk-meliuk. Mereka tidak akan masuk surga, bahkan mereka tidak akan mencium bau surga. Sehingga kaum muslimat rahimakallah, ketika antunna panjenengan semuanya harus keluar rumah, senantiasa memperhatikan urusan-urusan syar'i, senantiasa menjaga kehormatannya, senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Tabarak wa Ta'ala. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kalian, hai kaum wanita. Kenapa? Kalian sering melaknat dan kufur terhadap suami. Jamaah kaum wanita yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Rasulullah sangat sayang kepada seluruh baik kaum muslimin maupun muslimat, sehingga mengkhususkan kepada panjenengan kaum muslimat untuk senantiasa berusaha menjaga diri, tidak usah tergoda dengan mereka-mereka yang suka memamerkan aurat, berpakaian yang terlalu seksi atau vulgar dan sebagainya. Itu semuanya bukanlah urusan kita. Kaum muslimat harus menjaga diri, harus menjaga agamanya, harus menjaga keluarganya, menjadi pemimpin di rumahnya. Ketika tidak mengharuskan keluar, panjenengan lebih baik di rumah
bukan berarti harus mendekam di rumah lah. Tapi tidaklah bepergian kecuali untuk ada kepentingan yang diperbolehkan secara syar'i. Dan harus senantiasa menjaga agar supaya terhindar dari fitnah. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan urian yang singkat ini dapat membuat kita termotivasi untuk meraih kemenangan-kemenangan, terutama untuk diri sendiri, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Kita saling bahu-membahu bersinergi di dalam rangka taat kepada Allah. Kita saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dan kita saling memperingati ketika ada saudara-saudara kita yang sedang salah. Karena barangkali dengan peringatan kita, mereka menjadi lebih baik. Pada akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar senantiasa menjadikan kita manusia-manusia yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan semua tuntunan syariat. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka bi anna tashhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rabbi, teguhkanlah hati kami agar senantiasa bisa taat kepada Engkau ya Allah. Ya muqallibul qulub, wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati kami di dalam menjalankan agama-Mu ya Allah. Teguhkanlah hati kami, hati istri-istri kami dan keturunan kami menjadi orang yang senantiasa mendirikan salat ya Allah ya Rabb. Ya musarriful qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Hai Zat yang membolak-balikan hati, balikan hati-hati kami yang masih mengeras untuk senantiasa bisa kembali ke jalan Engkau ya Allah. Allahumma aslih lana dunyayan allati fiha ma'asina. Ya Allah ya Rabb, perbaikilah urusan-urusan dunia kami agar supaya kami bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Ya Allah ya Rabbi, perbaikilah urusan akhirat kami, perbaikilah agama kami, perbaikilah keimanan kami, sehingga kami bisa beribadah kepada Engkau dengan lebih tawaddu, dengan lebih khusyuk, dengan lebih istiqamah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. وأقول قولي هذا استغفر الله العظيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.